Baik, saya kira untuk lebih jauh melihat apa yang ada di dalam Gunung Sadahurip, tim yang dipimpin oleh Bapak Dhani Hilman sudah melakukan semacam analisa morfogeologi terhadap Gunung Sadahurip ini dengan memakai teknologi survei geolistrik superstring 3 dimensi. Saya kira setelah Bapak Dhani Hilman nanti kita akan buka tanya jawab. Jadi biar kita tuntaskan dulu presentasi dari para pembicara. Ya, silakan Bapak Dhani. Saya sudah biar. Selamat siang, Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan belum pada ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami tidak pro piramid, tidak pro gunung api. Kami pro kebenaran, Pak. Jadi barangkali ada pelajaran yang bisa kita renungkan, begitu ya. Jadi kita lihat di Indonesia ini, kita ini seringkali sangat cepat membuat kesimpulan. Orang Indonesia itu sangat hobi membuat kesimpulan. Malas cari data, tapi kalau bikin kesimpulan, nomor 1, kesimpulannya begini, Pak. Jadi yang harus kita budayakan tuh budaya meneliti, Pak. Diteliti dulu datanya, diperiksa, dipikirkan baik-baik, diteliti ulang, dicek lagi, baru kesimpulan, itu yang benar. Saya waktu meneliti gempa di Mentawai, gempa di Mentawai itu sudah diteliti sejak tahun 90. Kemudian saya mulai meneliti Mentawai itu tahun berapa ya Pak Bambang? 99 ya, 2000. Selama 10 tahun saya meneliti, itu sudah banyak sekali publikasi yang hasil penelitiannya sudah banyak sekali sebetulnya penemuan. Publikasinya pun sudah banyak. Tapi baru tahun 2004, Agustus, 3 bulan sebelum Banda Aceh baru kita publikasikan ke umum. Kenapa? Karena datanya sudah sangat banyak dan kita sudah yakin benar apa yang kita teliti itu, sehingga bisa kemasyarakatkan menjadi public property untuk keperluan prediksi gempa. Jadi sudah sangat-sangat sahih. Itu selama 10 tahun di-keep datanya, Pak. Karena kebetulan saya dididik di satu lingkungan di Caltech, California Institute of Technology, yang sangat-sangat ketat dalam masalah publikasi ilmiah. Jadi kita tidak terbiasa dengan meneliti 1-2 hari jebret langsung kesimpulan di situ, di dalamnya hari ini, Pak. Tidak demikian, itu ada tahapannya begitu ya. Kita lebih hati-hati. Baik, dan juga sebetulnya penelitian kita di Sadahurip itu masih belum selesai, masih jauh, masih ada. Sebetulnya agak terpaksa juga kita setengah jalan kita harus keluarkan apa yang kita dapat. Tapi tidak apa-apa, barangkali memang itu sudah jalannya begini, biar semua orang juga tahu. Jadi sekarang ini kita lebih memperlihatkan apa fakta yang kita bisa berikan, bukan memberikan kesimpulan. Baik. Jadi tadi lokasi Sadahurip sudah diberikan oleh Pak Awang. Mana nih? Nggak mau ya? Hang. Nah, baik. Ini adalah foto Sadahurip yang pernah saya lihat. Barangkali harus ada klarifikasi juga, ini yang menemukan pertama Sadahurip bukan dari TS itu ya. Itu yang menemukan salah seorang teman kita nih, yang sangat hobi dengan motocross, Mas Wisnu ini. Dia pertama yang kata Mas Wisnu itu dia sedang bermotocross dari arah Telaga Bodas ya ke arah Garut itu. Dia melihat satu bentuk bukit yang sangat unik, dia foto, terus dia komunikasikan dengan Mas Didit mengkomunikasikan dengan saya. Jadi tidak benar bahwa Sadahurip itu ditemukan ada sebuah kelompok itu yang TS apa namanya itu ya. Itu tidak benar itu.
Itu teman kami. Kemudian ini data ini dari SRTM, Shuttle Radar Terrain Mission. Ini yang dibuat oleh Amerika. Dia itu merupakan digital elevation map dengan spacing 90 meter. Cukup lumayan itu, tapi tidak begitu detail. Cuma anehnya barangkali ya, uniknya, di versi map ini, Bukit Sadahurip itu demikian indah ya. Memang tidak segi 4 seperti piramid, tapi segi 5 malah. Itu malah unik juga begitu ya, dan sangat-sangat mulus begitu kelihatannya di sini. Ada satu bukit dengan geometri yang sangat unik, mengerucut dengan segi 5 begitu. Kemudian seolah-olah bukit ini tidak tererosi ya, sangat mulus begitu ya. Jadi kalau dalam geologi kan kalau sesuatu yang mulus, tidak karacak begitu kata orang Sunda, berarti umurnya masih sangat muda begitu ya. Jadi itu pun salah satu pertimbangan untuk menimbang bentukan geologi ini. Dan sebetulnya memang dulu tuh saya agak tertipu juga sama peta buatan Amerika ini. Karena di peta Amerika ini sangat mulus begitu. Jadi waktu kita ke lapangan ternyata tidak semulus yang kita lihat. Tapi berdasarkan data ini sangat perfect. 5 sudut. Dan waktu itu saya coba juga pakai 3D dan itu juga sangat unik juga begitu kan. Pemandangannya itu demikian megahnya begitu. Dan kalau Anda ke Garut, terus melihat ke Sadahurip, itu kelihatan dari Garut. Bagus sekali pemandangan itu. Dari Wanaraja, ke arah Wanaraja itu kan bagus sekali. Demikian juga kalau Anda naik ke Garut, itu luar biasa juga. Jadi kalau misalnya saya menjadi raja waktu dulu gitu, saya nggak keberatan bikin villa di situ begitu ya. Karena pemandangannya luar biasa itu. Nah, jadi terlihat sekali memang sangat unik dalam versi peta SRTM ini. Sebetulnya ini juga salah satu sebab kenapa jadi saya tertarik datang ke Sadahurip untuk memeriksa lebih lanjut. Ini sebetulnya apa sih begitu? Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Awang, bentukan morfologi ini agak-agak apa namanya ya, sukar diterangkan begitu ya. Jadi kalau dibilang itu adalah sisa apa namanya ya, merupakan bagian dari endapan dari Telaga Bodas itu, harusnya kan ada yang begitu, yang lain-lain di sekelilingnya. Ini cuma tunggal. Jadi satu-satunya ya begitu, ya harus ada satu apa namanya, memang itu satu masa tersendiri seperti ada intrusi, gunung api purba, lava dome dan sebagainya begitu itu. Nah, tapi bentuk yang lava dome juga secara pintas ya, kalau kita melihat kerucut itu agak susah juga. Lava dome biasanya lava dome ya seperti dome begitu ya. Jadi ada beberapa hal secara morfologi juga aneh gitu. Nah, ini di lapangannya. Nah, kemudian waktu Februari tanggal berapa itu ya, 20-an ya kita ke sana. Kemudian sebetulnya waktu itu lebih ya iseng-iseng lah ya, kita ada peralatan baru, kita coba sekalian tes. Karena di sini ada gunung unik, kenapa tidak begitu ya? Nggak ada salahnya kan, nggak ada yang marah. Ya kita ke sana. Kemudian kebetulan waktu itu ada beberapa orang dari TS yang ikut. Jadi nggak benar juga itu yang dibilang bahwa saya ikut survei dengan mereka. Mereka yang ikut survei dengan kita kebetulan, gitu ya. Nah ini kabel yang dibentang waktu itu, pakai supersting. Kita pertama ini operatornya ini Pak Yayat, ini ahli geolistrik dari Geoteknologi LIPI ini ya. Bukan dari TS tapi dari Geoteknologi LIPI ini yang survei. Nah, emang di sini ada Mas Didit, ada ini, memang ada orang itu. Mas Yayang juga ada tuh ikut sama istrinya. Nah, lintasannya di situ. Jadi kita pertama kali membuat lintasan utara selatan dari arah Telaga Bodas ke arah utara sampai ke puncak. Hanya setengah bukit. Dan hasilnya seperti yang tadi diinikan oleh Pak Awang. Ini sebetulnya mungkin Pak Awang dapatnya dari bocoran juga begitu ya. Jadi sebetulnya ribut-ribut yang Februari 2011 itu asal muasalnya adalah dari data kita yang bocor keluar, yang tidak kita kehendaki tapi bocor keluar. Ada yang membocorkan dari yang ikut survei, gitu. Meskipun kita tadi waktu itu sudah katakan bahwa ini jangan dibocorkan, karena ini belum bisa bilang apa-apa, hanya bilang keributan saja. Orang balik ini Anda nggak akan bisa mempertahankan apa-apa, begitu ya. Tapi karena keluar juga ya apa boleh buat. Tapi waktu itu ada beberapa wartawan yang apa namanya,
menghampiri saya karena mungkin dia dapat bocoran juga saya melakukan itu. Dia minta wawancara, saya tolak, saya bilang tuh, saya nggak mau lah terlibat sama gosip-gosip yang nggak karuan begitulah. Gengsi dong. Akhirnya jadi yang orang lain yang ribut-ribut. Jadi saya sih diam-diam saja.